Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Saya yakin dan percaya bahwa kita bersyukur karena sampai hari ini Tuhan masih pelihara kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu Jemaat yang ada melihat Yohanes 8, khususnya di bagian ini, bagian ayat 30, ayat 31, Jemaat akan mendapati bahwa perikop yang diberikan di bagian ini, di situ dikatakan kebenaran yang memerdekakan. Jadi perikop yang diangkat adalah kebenaran yang memerdekakan. Dan sebenarnya kalau kita berbicara tentang kebenaran, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, kalau kita mau menyadari akan kedua hal ini, sebenarnya kebenaran dan kemerdekaan itu merupakan hal yang berkaitan. Jadi berbicara tentang kemerdekaan, berbicara tentang kebebasan, banyak mungkin dari antara kita yang seringkali kita masih suka salah mengartikan dari arti kemerdekaan ini. Banyak dari antara kita yang mungkin kita masih salah mengartikan arti dari kebebasan ini. Seringkali kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, kalau kita berbicara tentang kebebasan, kita seringkali berpikir bahwa merdeka, bebas itu artinya kita bisa melakukan apa saja yang saya sukai. Karena tuannya itu ya diri saya sendiri. Dan karena tuannya itu diri saya sendiri, jadi saya bisa melakukan apapun yang saya kehendaki, apapun yang saya suka. Dan kadang walaupun itu dosa, tapi kalau saya suka melakukan itu, ya saya ingin melakukannya. Karena kita berpikir, ya kan bebas, merdeka. Tapi kalau kita coba untuk mengerti arti sesungguhnya kemerdekaan ini menurut Alkitab, tentunya sangat berbeda dengan arti duniawi. Mungkin dunia berkata bahwa bebas itu kamu bisa melakukan apa saja, walaupun itu dosa. Tapi berbeda halnya dengan yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Kebenaran menurut Alkitab, seperti yang saya katakan di awal, kemerdekaan menurut Alkitab, itu erat kaitan dengan yang namanya kebenaran. Jadi kemerdekaan dan kebenaran ini saling terkait, tidak bisa tidak, tapi kalau kita mau berbicara tentang kemerdekaan, itu harus dikaitkan dengan pengenalan akan kebenaran. Kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, itu harus dikaitkan dengan kita menerima, kita mengetahui akan kebenaran itu. Karena apa? Karena ketika kita mengerti arti kemerdekaan itu sendiri, tanpa dikaitkan dengan kebenaran yang sejati, kebenaran firman, maka sebenarnya kita adalah orang-orang yang belum benar-benar merdeka. Mungkin menurut kita sudah merdeka, tapi ternyata kita belum benar-benar merdeka. Kita adalah orang-orang yang masih dibelenggu. Kita adalah orang-orang yang masih terpenjara. Jadi kita belum benar-benar memiliki kemerdekaan yang sejati itu. Oleh karena itu sebagai orang percaya, kita harus benar-benar mengerti bahwa kemerdekaan itu harus dikaitkan dengan yang namanya kebenaran. Nah pada saat pagi hari ini kalau kita membaca dalam ayat kita, dalam Yohanes 8, kita akan mulai dari ayat yang ke-30. Di situ dikatakan setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Di ayat 31 saya akan bacakan lagi untuk kita semua, dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi di sini Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi Yesus berkata, kalau kamu percaya sama saya, kalau kamu percaya kepadaku, maka kamu harus tetap dalam firman-Ku.
Dan ketika kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu memang benar-benar adalah murid-Ku. Begitu pula juga dengan setiap kehidupan kita. Saya yakin dan percaya bahwa setiap jemaat Tuhan yang ada di sini, tentunya kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah pengikut Kristus. Dan ketika kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sudah menerima Dia sebagai juru selamat kita. Seharusnya kehidupan kita juga harus tetap di dalam firman-Nya. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang percaya, kalau kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah murid-murid-Nya. Jadi di sini Yesus dia bukan hanya berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya pada waktu itu, tapi Yesus pun menyampaikan pesan ini kepada setiap kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka seharusnya yang kita lakukan adalah kita tetap di dalam firman-Nya. Nah, apa arti dari tetap dalam firman-Ku? Kalau kita melihat, bahasa aslinya tetap ini memakai bahasa meno. Yang ini adalah istilah yang sebenarnya sama dipakai dengan dalam inkarnasi. Jadi firman itu, kebenaran itu diam di antara manusia dan Yesus tinggal, Yesus tetap di tengah umat-umatnya. Dan dengan pengertian yang sama inilah yang dimaksud waktu dikatakan kamu tetap di dalam firman-Ku. Jadi kita tetap di dalam firman dan firman itu juga tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Firman itu tetap tinggal di dalam hati kita. Nah, berbicara tentang firman itu tetap di dalam hati kita tetap tinggal di dalam firman. Tentu ada yang namanya sebuah ketekunan. Ada yang namanya sebuah konsistensi. Ada yang namanya sebuah komitmen. Jadi kalau kita mau tetap di dalam firman, di dalam kebenaran, itu artinya, intinya kita menyadari bahwa firman itu merupakan sesuatu hal yang esensial dalam kehidupan kita. Firman itu merupakan sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita bertanya kenapa hal ini esensial dalam kehidupan kita? Kenapa kok firman itu sampai begitu penting dalam kehidupan kita? Karena kalau kita tetap tinggal di dalam firman, kalau kita melihat firman itu sebagai hal yang penting, yang esensial dalam kehidupan kita, maka seperti yang dikatakan di ayat ini, itu akan menunjukkan bahwa kita adalah benar-benar murid Tuhan. Ketika kita tetap di dalam firman Tuhan, ketika kita tinggal tetap di dalam kebenaran, maka itu akan menunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang-orang percaya. Kita adalah benar-benar murid Tuhan. Jadi kita semua di sini tuh dikatakan sebagai orang percaya. Kita dikatakan sebagai murid Tuhan. Berbicara tentang menjadi seorang murid. Murid itu adalah sesuatu yang terus-menerus. Murid itu progresif prosesnya. Jadi tidak mungkin murid sekali belajar, kemudian dia langsung tahu semuanya, enggak. Kalau kita perhatikan ketika orang bersekolah, ketika orang berpendidikan, berkuliah, tentunya dia tidak mungkin cuma datang satu kali saja dan dia akan mengerti semua pelajaran sampai akhir semester. Tidak, tapi seorang murid, dia harus datang setiap hari, dia harus belajar setiap hari, terus-menerus sampai akhirnya dia mengerti tentang pelajarannya. Dia mengerti tentang kebenaran yang dia pelajari. Dan begitu halnya dengan kehidupan kita. Sama halnya dengan kehidupan kerohanian kita. Dalam kehidupan kita perlu memiliki keinginan untuk mengetahui kebenaran. Seorang murid seharusnya ya seperti itu. Kita memiliki keinginan untuk, saya ingin mengerti akan kebenaran. Saya ingin mengerti akan kehendak Tuhan. Saya ingin mencoba untuk meneliti firman Tuhan, kebenaran. Dan
Oleh karena itu di dalamnya itu dibutuhkan yang namanya komitmen, dibutuhkan yang namanya konsisten, dibutuhkan yang namanya ketekunan. Kalau kita ingin tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Dan tentunya berbicara tentang kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan, kita memiliki ketekunan untuk mempelajari firman Tuhan dan lain sebagainya. Tentunya itu bukanlah hal yang mudah buat kita. Seringkali mungkin kita merasa capek, seringkali mungkin kita merasa seakan-akan seperti tidak ada waktu. Padahal kalau kita mau menyisihkan waktu, pasti kita akan dapat waktu. Tapi seringkali daging kita lemah dan kita berkata, aduh saya udah tidak punya waktu lagi, nanti aja lah. Sampai pada akhirnya kita lupa akan kebenaran. Kita lupa kalau kita harus bersaat teduh, kita harus membaca firman, kita harus merenungkan firman itu siang dan malam, kita lupa. Tapi satu hal yang harus kita sadari, ketika kita tidak memiliki ketekunan, ketika kita tidak mau berkomitmen untuk kita bersaat teduh dengan Tuhan, untuk kita mempelajari firman Tuhan, maka yang terjadi adalah kita akan menjadi orang-orang yang tersesat. Sampai kapanpun, kalau kita tidak punya waktu untuk Tuhan, kita tidak punya waktu untuk melihat kebenaran Tuhan, bersaat teduh dengan Tuhan, sampai kapanpun kita akan hidup di dalam kemerdekaan yang palsu. Kita tidak akan pernah bisa hidup di dalam kemerdekaan yang sejati. Dan kalau kita melihat dalam Amsal 19 ayat yang ke-27, dalam terjemahan sederhana Indonesia, di situ berkata demikian. Dalam Amsal 19 ayat 27 dikatakan, anakku, bila engkau berhenti mendengarkan didikan, engkau akan menyimpang dari pengetahuan yang sudah engkau pelajari. Jadi ketika kita berhenti untuk mendengarkan didikan, ketika kita berhenti untuk bersaat teduh dengan Tuhan, berkomitmen untuk membaca firman Tuhan, maka kita akan menyimpang dari kebenaran itu sendiri. Seperti yang saya katakan, kita akan menjadi orang yang tersesat. Oleh karena itu penting bagi setiap kehidupan kita untuk kita mengisi hidup kita dengan kebenaran. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang tersesat. Ketika kita mengisi kehidupan kita dengan kebenaran, kita akan menemukan kebenaran sejati itu. Jadi pagi hari ini kalau kita mengaku kita adalah murid-murid Tuhan, kalau pada saat pagi hari ini kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang percaya, maka milikilah ketekunan dalam kehidupan kita. Milikilah komitmen untuk tetap tinggal di dalam kebenaran. Milikilah komitmen untuk tetap terus tinggal di dalam firman, dan biarkanlah firman itu tinggal juga di dalam kita. Jadi bukan cuman kita, ya udah pokoknya saya udah baca Alkitab sudah, saya udah berdoa sudah ya Tuhan, saya sudah ngelakuin ini semua. Enggak. Tapi firman itu harus benar-benar hidup dalam kehidupan kita. Itu yang perlu kita lakukan. Kemudian kalau kita lanjut membaca dalam ayat yang ke-32, dalam Yohanes 8 ayat yang ke-32, di situ dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya tadi bilang kalau kita tidak mengambil komitmen untuk kita membaca kebenaran, untuk kita bersaat teduh dengan Tuhan, maka sampai kapanpun kita tidak akan tahu tentang kebenaran itu. Tapi ketika kita berkomitmen untuk kita mau membaca firman, maka kita akan mengetahui kebenaran itu. Jadi ketika setiap kehidupan kita tetap tinggal di dalam firman-Nya, kita tetap tinggal di dalam kebenaran, itu bukan hanya menunjukkan bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan. Itu bukan hanya menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, adalah orang-orang percaya. Tapi ketika kita tinggal tetap di dalam kebenaran-Nya, itu akan membawa kita kepada
kebenaran. Dan kebenaran yang kita miliki itu akan memerdekakan setiap kehidupan kita. Orang yang tidak mau belajar firman, orang yang tidak mau belajar kebenaran, tentunya mereka tidak akan pernah tahu tentang kebenaran itu. Dan ketika mereka tidak pernah tahu akan kebenaran itu, sampai kapanpun mereka akan hidup dalam kemerdekaan yang palsu itu. Karena di sini dikatakan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi kalau kita ingin hidup dalam kemerdekaan yang sejati, yang harus kita lakukan adalah ketahuilah kebenaran itu. Ketahuilah kebenaran firman ini yang Tuhan sudah sampaikan untuk setiap kehidupan kita. Jadi kalau kita tidak mau belajar firman, tentunya kita tidak akan tahu tentang kebenaran. Tetapi orang yang mau belajar firman, kalau mereka tidak mau taat kepada firman, kalau mereka tidak mau percaya kepada firman, maka yang terjadi adalah sama saja. Mereka tidak akan pernah tahu tentang kebenaran itu, dan mereka tidak akan pernah menemukan kemerdekaan sejati itu. Jadi tidak cukup hanya kita mencari tahu kebenaran, tidak cukup hanya kita mau belajar tentang kebenaran, tapi kita pun perlu taat kepada firman itu. Kita pun perlu percaya kepada firman itu. Dan ketika kita taat kepada firman, ketika kita percaya kepada firman, maka kebenaran itu akan pasti memerdekakan setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau kita melihat dalam dua ayat ini, dalam ayat yang ke-31 dan ayat ke-32, ini tuh seperti membentuk sebuah lingkaran. Kalau seseorang tetap di dalam firman, kalau seseorang dia belajar firman, dia percaya kepada kebenaran, dia taat kepada kebenaran, maka ia akan mengerti akan kebenaran itu, dan terlebih lagi kebenaran itu akan memerdekakan kehidupannya. Nah, berbicara tentang kemerdekaan dalam ayat yang ke-32 ini, Yesus di sini berkata kepada orang-orang yang pada waktu itu, pada saat itu sebenarnya mereka itu membutuhkan sebuah kemerdekaan. Tapi kalau kita terus membaca di ayat berikutnya, kalau kita baca ayat ke-33, ayat selanjutnya dikatakan, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ayat selanjutnya, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi Yesus mengatakan ini kepada orang-orang pada waktu itu, tapi mereka merasa bahwa mereka itu tidak membutuhkan yang namanya kemerdekaan. Karena apa? Di ayat yang ke-33 kalau kita baca kembali, di situ dikatakan, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Jadi mereka merasa bahwa mereka tidak pernah menjadi hamba terhadap apapun, jadi mereka tidak perlu untuk dimerdekakan. Yesus berkata kepada mereka, tapi kalau kita membaca tadi di ayat selanjutnya, Yesus berkata kepada mereka bahwa ketika seseorang berbuat dosa, maka sesungguhnya mereka adalah hamba dari dosa itu. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Tentunya tidak. Pasti setiap kita yang ada di sini, termasuk saya, pasti kita pernah melakukan dosa. Jadi tidak ada satupun dari antara kita yang tidak pernah melakukan dosa. Dan kalau kita melakukan dosa, itu artinya sebenarnya kita belum memiliki kemerdekaan itu. Kita belum ada kemerdekaan itu. Oleh karena itu, di ayat-ayat sebelumnya Yesus berkata, kamu harus tetap tinggal dalam firman-Ku. Oleh karena itu kita perlu terus-menerus tinggal di dalam firman-Nya. Oleh karena itu kita perlu terus-menerus tetap di dalam firman-Nya, supaya kita boleh menikmati yang namanya kemerdekaan sejati itu. Jadi kalau kita merasa, oh saya bukan hamba siapapun, saya jarang kok melakukan dosa, mungkin sesekali.
Tapi kalau kita masih melakukan dosa, itu dikatakan kita belum memiliki kemerdekaan yang sejati itu. Makanya kita perlu setiap hari tinggal di dalam kebenarannya. Bukan hanya seringkali kita berpikir, oh habis firman, habis pulang gereja dengar firman saya jadi semangat. Saya pulang mau baca Alkitab. Tapi kemudian beberapa minggu setelah itu, beberapa bulan setelah itu kita lupa lagi akan hal itu. Padahal yang Tuhan mau adalah kita terus-menerus tinggal di dalam kebenarannya. Kita terus-menerus tetap di dalam firman-Nya. Karena kita masih tinggal dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Natur kita itu masih dosa. Oleh karena itu hidup kita perlu selalu diisi oleh kebenaran Tuhan. Hidup kita perlu selalu diisi dengan yang namanya kebenaran. Firman Tuhan. Jadi kita perlu terus-menerus tetap tinggal di dalam firman-Nya supaya kita boleh menikmati kemerdekaan sejati itu. Oleh karena itu kalau kita melihat konteks kemerdekaan di sini dalam kebenaran seperti yang tadi saya katakan di awal itu berbeda dari apa yang dikatakan dunia. Jauh berbeda. Jadi kalau kita melihat apa arti sesungguhnya kemerdekaan menurut firman Tuhan. Apa arti sesungguhnya kemerdekaan menurut kebenaran? Kalau menurut dunia, kemerdekaan, kebebasan itu kita bisa melakukan apa saja. Kita bisa melakukan sesuka hati kita. Tapi kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16, di situ dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hiduplah sebagai orang merdeka. Tapi kemudian dikatakan tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kemudian kalau kita membaca dalam Galatia pasal yang kelima ayat 13. Dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kalau kita melihat di sini, dikatakan, oh merdeka, tapi kemudian kamu menjadi hamba Allah. Merdeka, tapi kamu harus melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Jadi bagaimana mungkin kita merdeka tapi masih menjadi hamba, kita merdeka tapi kita tetap melayani. Bagaimana kok bisa seperti itu? Kalau kita membuka dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, di situ dikatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kamu. Jadi ayat ini sangat menarik. Kalau kita membaca ayat ini, melalui ayat ini, kita yang waktu itu, yang kita dulunya berpikir bahwa kemerdekaan itu kita bebas, bisa melakukan apapun yang kita suka. Kita bebas melakukan dosa, pokoknya nanti tinggal minta ampun ke Tuhan. Tapi melalui ayat ini, dikatakan sebenarnya kalau kita masih melakukan dosa, kalau kita ngerasa kita bebas bisa melakukan dosa, sebenarnya kita adalah hamba dari dosa itu. Tapi kalau saja kita taat kepada kebenaran, maka kebenaran itulah yang akan memimpin kita kepada kehidupan yang memerdekakan. Jadi coba cek kehidupan kita. Siapa yang menjadi Tuhan kita? Jangan-jangan selama ini kita masih terbelenggu di dalam dosa. Dan ketika kita masih terbelenggu dalam dosa,
maka yang menjadi Tuhan kita, ya dosa itu. Tapi dikatakan bahwa sebenarnya dulu kita memang hamba dosa. Tapi ketika kita ditebus oleh Tuhan, kita bukan lagi menjadi hamba dosa. Kita menjadi hamba kebenaran. Jadi kita perlu menyadari akan hal ini. Kita mungkin lupa akan hal ini setiap hari. Kita lupa bahwa saya ini tuh udah ditebus. Saya bukan lagi hamba dosa. Saya itu sekarang hamba Allah. Saya itu hamba kebenaran. Makanya kenapa di ayat-ayat awal Yesus berkata, kamu harus tetap tinggal dalam firman-Ku. Supaya kita itu membuka mata kita. Supaya kita menyadari bahwa hidup saya yang sekarang itu bukan lagi hamba dosa. Tapi hidup saya yang sekarang itu adalah hamba kebenaran, hamba Allah. Jadi ketika kita tetap dalam kebenaran, ketika kita taat kepada kebenaran, ketika kita percaya kepada kebenaran, maka saya yakin dan percaya setiap kehidupan kita pasti akan memiliki kemerdekaan sejati itu. Oleh karena itu kita perlu selalu ingat setiap hari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah. Kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tapi kehidupan kita yang sekarang, kita adalah hamba Allah. Kita adalah hamba kebenaran. Jadi kalau selama ini kita beranggapan bahwa firman adalah sesuatu belenggu yang justru menghalangi kemerdekaan itu, sebenarnya kita itu sangat salah. Karena ternyata di dalam kebenaran, di dalam firman, kita akan melihat yang namanya kemerdekaan sejati itu. Jadi kalau kita seringkali merasa, berat Tuhan rasanya harus saya baca firman, udah capek pulang kerja, pulang saya harus doa, saya harus firman. Kita tuh seringkali kita merasa kayak ada yang membelenggu. Tapi sebenarnya justru dalam hal itulah kita akan dimerdekakan. Kita akan menemukan kemerdekaan sejati itu. Jadi sekali lagi kita melihat kemerdekaan sejati adalah ketika kita menjadi hamba Allah. Kemerdekaan sejati itu adalah ketika kita menjadi hamba kebenaran. Oleh karena itu pertanyaan untuk setiap kita yang hadir saat pagi hari ini. Siapa atau apa yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita? Mungkinkah yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita itu keluarga kita, jabatan kita, harta kita, dan lain sebagainya? Coba tanyakan dalam kehidupan kita. Siapa sih yang menjadi Tuhan dalam hidupku? Atau apa yang mungkin menjadi Tuhan dalam kehidupanku? Tapi ketika kita menyadari bahwa ada sesuatu hal yang lain dalam hidup kita, yang melebihi Tuhan, yang selain Tuhan, maka itu akan menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kebenaran itu selalu ada dalam kehidupan kita selalu taat kepada kebenaran, percaya kepada kebenaran, mengisi seluruh kehidupan kita dengan kebenaran, maka yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita, itu adalah kebenaran. Kemudian kalau kita lanjut membaca dalam ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-36, Yohanes 8 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-36. Di situ dikatakan, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kita perlu menyadari bahwa kemerdekaan sejati itu tidak akan pernah bisa kita dapatkan di hal-hal yang lain. Kemerdekaan yang sejati itu tidak akan pernah bisa kita dapatkan di orang lain. Di suami kita, di istri kita, di anak kita, di apapun itu kita tidak akan pernah menemukannya. Karena kemerdekaan yang sejati itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Kristus. Jadi kalau kita baca ayat ini lagi, Yohanes 8 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-36 dikatakan, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-35, kata hamba di sini
bahasa aslinya itu adalah budak. Dan yang Yesus maksudkan di sini adalah manusia yang di luar Kristus itu sebenarnya seperti budak. Kalau kehidupan kita di luar Kristus, sebenarnya kita itu hidup seperti budak. Dan sebagai seorang budak, maka dia akan selalu merasa cemas. Karena mereka menjalani kehidupan sebagai seorang budak yang tidak pernah tahu kapan mereka akan diusir. Karena seorang budak, nasibnya itu tidak pasti. Seorang budak tidak merasa dirinya benar-benar diterima karena dia adalah seorang budak. Itu kehidupan seorang budak. Berbeda halnya dengan yang namanya seorang anak. Seorang anak tentunya dia tahu bahwa dia itu dikasihi. Seorang anak dia tahu bahwa dia diterima. Seorang anak dia tahu, dia menyadari bahwa dia diterima oleh bapaknya. Jadi yang dirasakan oleh seorang anak adalah dia mendapatkan ketenangan itu. Tapi berbeda halnya dengan seorang budak. Nah, kalau kita membaca Yohanes 1 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita itu adalah anak-anak Allah. Kita diberi kuasa supaya kita menjadi anak-anak Allah. Dan ketika kita ditebus Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Oleh karena itu, kita sudah ditebus, dikatakan bahwa kita dijadikan sebagai anak-anak Allah. Jadi status kita ini sekarang adalah anak-anak Allah. Dan status kita sebagai anak-anak Allah itu memberikan kepada kita ketenangan. Status kita sebagai anak-anak Allah itu memberikan kepada kita yang namanya sebuah kemerdekaan. Oleh karena itu saat pagi hari ini, kita perlu menyadari bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Seharusnya kita sudah mendapatkan kemerdekaan sejati itu. Pagi hari ini kita perlu menyadari bahwa ketika setiap kehidupan kita berada di dalam Kristus. Kita yang statusnya adalah anak-anak Allah. Kita yang statusnya adalah murid-murid Tuhan, murid-muridnya, seharusnya kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Tapi sekarang ketika kita menjadi anak-anak Allah, ketika kita sekarang hidup sebagai hamba Allah, hamba kebenaran, maka Tuhan kita adalah Allah, Tuhan kita adalah kebenaran. Dan hidup sebagai hamba Allah, hamba kebenaran, itu artinya kita perlu yang namanya tetap tinggal di dalam firman. Ketika kita mau hidup sebagai hamba Allah, anak-anak Allah, perlu ada yang namanya disiplin rohani. Setiap kehidupan kita perlu untuk terus-menerus membaca firman. Kita perlu terus-menerus untuk kita belajar firman. Kita perlu merenungkan firman itu siang dan malam. Bahkan bukan hanya berhenti kita membaca firman, merenungkan itu. Tapi kita harus melakukan kebenaran itu. Kita harus melakukan firman itu. Firman itu harus menjadi dasar kehidupan kita. Firman itu harus menjadi pedoman kehidupan kita. Sehingga setiap aspek dalam kehidupan kita, mau itu dalam kita bekerja, mau itu dalam kita berkeluarga, mau itu dalam kita merespon sesama kita sekalipun. Tapi yang keluar dari kehidupan kita itu adalah kebenaran. Karena apa? Karena hidup kita itu sudah didasari oleh kebenaran itu. Kehidupan kita itu sudah didasari oleh firman. Dan ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika kebenaran itu ada dalam kita, maka kita akan menerima, kita akan menemukan kemerdekaan sejati itu. Kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari tuduhan masa lalu, dan lain sebagainya. Tapi kita akan menerima kemerdekaan untuk kita hidup bagi Tuhan. Ini loh yang namanya kemerdekaan sejati itu.
Jadi bukan lagi kita hidup di dalam dosa, tapi kemerdekaan sejati yang kita dapatkan, yang ada dalam kehidupan kita, itu kita pergunakan untuk kita hidup bagi Tuhan, untuk kita hidup memuliakan Tuhan. Jadi kemerdekaan yang kita miliki, bukan lagi kita gunakan sesuka hati kita. Kita mau melakukan dosa, kita mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tapi kemerdekaan yang Tuhan berikan buat kita, itu akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Akan membawa kita untuk kita hidup bagi Tuhan. Oleh karena itu pada saat pagi hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bertobat dari kehidupan kita yang mungkin selama ini kita masih diperhamba dengan keinginan daging kita. Yang mungkin selama ini kita masih diperhamba dengan keinginan hidup kita yang penuh dengan kesia-siaan, yang penuh dengan kefanaan. Tapi hari ini, saat pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita benar-benar mau hidup sebagai orang merdeka. Orang yang memiliki kemerdekaan sejati itu. Kita mau mandang kepada Kristus, di mana di dalam Dia kita menemukan penebusan, di mana di dalam Dia setiap kita yang ada, yang dulunya kita adalah hamba dosa, tapi kita sudah ditebus. Dan kita memiliki kemerdekaan sejati itu. Puji nama Tuhan, saya tidak panjangkan kebenaran firman pada saat pagi hari ini. Tapi mari kita mau datang kepada Tuhan